Welcome to Uganda, where an unexpected gold deposit valued at over $12 trillion has been unearthed, sending shockwaves through global markets. Kali ini balik lagi di segmen Ngomel Santuy, segmen dimana kita ngomel-ngomel tapi tetap chill dan juga tetap informatif dan tentunya tetap santuy. Kita bakal ngomongin kabar mengejutkan dari negara Afrika yang satu ini, yaitu Uganda. Dari emas triliunan dolar sampai ketegangan politik sama Jerman, semuanya itu kita bahas tuntas di sini. Oke, check it out. Jadi guys, di tahun 2022, Uganda ini tuh sempat heboh karena mereka ngaku nemuin cadangan biji emas sebesar 30 juta ton. Dan nilainya itu sekitar 13 triliunan dolar Amerika Serikat. Atau kalau dirupiahkan itu sebesar 211 kuadriliun. Itu gila nggak sih? Dan lokasinya itu ada di Karamoja, timur laut Uganda. Daerah ini tuh memang terkenal banyak mineralnya. Nah, di Maret 2025 kemarin, dampaknya itu kerasa, pendapatan ekspor Uganda naik 40% dan emas jadi salah satu penyumbang terbesar. Ekspor emas pun naik sekitar 42% dari 270 juta dolar jadi 380 juta dolar, sekitar kalau dirupiahkan 6,2 triliunan. Dan bukan cuma emas doang, mereka juga ekspor kopi yang juga ikut meroket, naik sekitar 207%. Harga kopi dunia itu naik gara-gara cuaca buruk di Brazil dan juga Vietnam. Kalau usah punya usut, eksplorasi emas ini juga melibatkan investor asing terutama Cina. Ada perusahaan Cina yang namanya Wagagai Mining yang dapat izin dari ngolah emas di Busia. Mereka itu bangun kilang, yaitu refinery gede lah di sana, nilainya itu ratusan juta dolar. Kalau beneran terbukti, Uganda ini tuh bisa masuk daftar negara dengan cadangan emas terbesar di dunia, nyusul Afrika Selatan dan juga Rusia. Bisa jadi sumber pemasukan gede mereka itu buat negara mereka yaitu emas. Tapi namanya itu klaim gede ya guys, pasti ada skeptisnya juga. Beberapa ahli geologi dunia itu meragukan hal tersebut karena mereka bilang bahwa belum ada data geologinya yang transparan. Lalu takutnya dilebih-lebihkan bisa jadi mereka narik investor. Dan infrastruktur juga keamanan di lokasi tersebut masih menjadi PR besar di Uganda. Jadi meskipun potensinya itu wow banget, tapi tantangan mereka juga nggak main-main teman-teman. Lalu penemuan emas ini juga menimbulkan kekhawatiran soal campur tangan Cina di Afrika. Banyak yang bilang Cina itu semakin dominan lewat investasi sumber daya. Uganda sih bilang mereka pengennya ngembangin industri emas secara nasional, tapi ya realitanya investor asing masih pegang peran besar di Uganda. Di berita bisnis kita geser sedikit ke hal politik yang ada di Uganda, yaitu pada 26 Mei 2025, militer Uganda ini mutusin hubungan dengan militer Jerman. Kenapa? Karena jubir militer Uganda ini bilang bahwa duta besar Jerman, yaitu Matthias Schauer, dituduh ikut-ikutan kegiatan yang merusak stabilitas Uganda. Berdasarkan laporan intelijen, katanya sang dubes terlibat hal-hal yang mengganggu dalam negeri Uganda. Jadi sementara kerjasama mereka itu diberhentikan. Uganda ini memang lagi panas-panasnya teman-teman, karena bentar lagi mereka mau pemilu 2026. Dan yang mau nyalonin adalah Presiden Yoweri Museveni. For info ya, beliau ini udah menjabat sekitar 39 tahun. Dan anaknya yaitu Jenderal Muhoozi Kainerugaba juga mulai muncul ke publik dan makin vokal. Si Muhoozi ini sempat juga menyebutkan bahwa dubes Jerman itu sebagai tidak layak tinggal di Uganda. Tapi katanya mereka ini nggak ada masalah dengan rakyat Jerman, cuman kedubesnya aja. Bahkan si Muhoozi juga sempat mengancam bakal penggal Bobi Wine, pemimpin oposisi Uganda. Nah, ini tuh udah masuk ke level barbar sih soal politik mereka. Lalu ketegangan pun semakin meningkat setelah beberapa diplomat Eropa ini ketemu sama oposisi Uganda termasuk Bobi Wine.
Militer Uganda ini nuduh mereka ikut campur urusan dalam negeri dan bikin situasi makin panas. Nah, pertanyaan resminya bilang kalau diplomat Eropa ini dimobilisasi oleh kelompok pengkhianat. Wah, ini tuh gila banget sih, dari emas triliunan dolar sampai drama politik internasional, Uganda ini lagi benar-benar menjadi sorotan internasional. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apa benar Uganda ini bisa menjadi raksasa ekonomi baru di Afrika? Atau malah justru makin terjebak dalam permainan kekuasaan global? Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya biar kalian itu nggak ketinggalan informasi-informasi yang seru seperti ini. Sampai jumpa di ngomel santuy berikutnya. Saya Aurelia Tricia. Bye-bye. Peace out.